Silakan, apa kawan-kawan mau ditanya tentang Islam, silakan. Ya, saya beri kepada kawan-kawan. Oh, mantap. Saya ya, Pak Heri ya. Kita berbagi wawasan saja, ya. Jadi kita tidak ada. Iya, kita berbagi wawasan dan saya mau bertanya pada Anda. Iya, silakan. Oke, yang ini ya. Oke, silakan. Lanjut, silakan. Nah, ini dia. Nah, ini. Coba mungkin dibesarin dong, Pak Heri. Nah, ini dia. Ya, saya baca ya. Ini hadis sahih loh ini ya. Saya bacakan nih, Musnad Darimi 2014. Ini bukan doif ya, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Az-Zuhri. Jadi bisa dipastikan ini adalah sanad yang sahih. Dan ini adalah Musnad Darimi 2014 dan ini sahih ya sama dia ya. Nah, ini perkataan Muhammad. Ini yang saya tanyakan kemarin kepada Anda, cuma jawaban Anda ngawur nih. Ya, ini perkataan Muhammad ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika mencuri ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah minum arak orang yang minum arak ketika ia meminumnya ia dalam keadaan beriman. Nah, berarti boleh mabok, mencuri, dan berzina di dalam Islam asalkan dalam keadaan beriman. Coba Pak Juginso baca baik-baik deh hadisnya ini. Ini kan udah jelas, berarti berzina, mencuri, dan minum mabuk boleh, tapi asalkan beriman, gitu loh. Beriman dalam Islam gitu loh. Kita baca ya, ini Rasulullah yang berkata loh ya, Rasulullah SAW. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina ia dalam keadaan beriman. Nah, berarti Muhammad dengan perkataan ini sudah menegaskan bahwa zina, mencuri, dan mabuk, minum arak itu halal asalkan harus beriman. Nah, silakan Nadia. Itu udah jelas loh. Silakan kamu baca ulang-ulang itu hadisnya. Saya tambahkan pertanyaan satu ya, Madia. Oh, pantas saja boleh. Ya, waktu ada Ustadz yang mengatakan sebaik-baiknya orang kafir dia masuk neraka, seburuk-buruknya orang Islam masuk surga. Mungkin ini kalimat dia ya. Apa jawabannya? Silakan. Setelah ini kita masuk bagian terakhir ya, karena kami mau velocity. Oke, terima kasih ya kawan-kawannya. Jadi apa sih maksud hadis itu? Ya, maksud hadis itu dalam posisi menceritakan masalah orang yang melakukan perbuatan berzina, salah satunya perbuatan dosa-dosa besar selain berzina, misalkan merampok, membunuh, segala macam itu. Mengapa sampai dikatakan tidak beriman? Itu karena sudah dikonfirmasi orang yang melakukan dosa besar di dalam Islam itu, maka dia termasuk orang yang keluar artinya dalam dirinya tidak ada iman. Itu konfirmasi ayat ini. Ini sudah satu jalur dengan hadis Abu Daud nomor 4691 dan Ibnu Majah nomor 3936. Saya bacakan dulu. Tidak berzina orang yang berzina ketika ia berzina sementara ia dalam keadaan beriman. Nah, berarti dalam posisi ini mengkonfirmasi bahwa orang yang melakukan perbuatan zina menurut hadis ini adalah orang itu nggak beriman. Imannya keluar, meletus kalau dalam posisi. Di mana yang menjelaskan seperti itu, Madia? Jadi hadis ini sebentar belum kelar. Jadi hadis ini menjelaskan betapa kita harus menjaga perbuatan, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa seperti berzina, karena bohong. Jangan pemurtad, jangan begitu. Silakan Madia selesaikan. Ya, jadi orang yang melakukan perbuatan zina itu dalam Islam dipandang orang itu tidak beriman. Itu konfirmasi di hadis dengan sesuai dengan hadis Ibnu Daud. Bohong. Inilah gambaran. Ini keistimewaan Islam, menggali bahwa orang yang berzina itu tidak beriman. Seperti itu gambaran. Silakan Anda bantah, silakan. Aduh, ini nggak tahu baca apa gimana ini. Anda ini buta huruf ya. Coba ditampilkan lagi dong Pak Heri. Biar kita buka otaknya Madia ini. Ini sudah di depan. Saya bacain ya. Nah, ini ya. Sudah saya bacakan. Ya, coba dibaca Pak Heri. Coba Pak Heri baca, mungkin Pak Heri baca mungkin lebih bisa dimengerti. Ya, pelan-pelan ya seperti Pak Guru ya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina. Jadi berzina itu enggak zina. Ketika ia berzina, jadi Madia atau pemurtad Islam lah main di pelacuran atau apa namanya selingkuh, itu enggak selingkuh ya. Ketika ia dalam keadaan beriman. Ya, stop dulu sebentar. Ya. Saya bahaskan di sini. Itu artinya pemahaman Islam, orang yang melakukan perzinahan ia tidak beriman. Itu pemahaman dalam Islam seperti itu. Itu pemahaman yang benar. Ya, ada bohong. Tunggu. Pemurtad, tolong jangan begitu. Sebentar, saya balik belangkonnya saya dulu ya. Ya, silakan.
Jadi supaya pada saat Anda bicara itu kembali. stop, nanti saya jelaskan. Lanjut. Silakan. Saya juga Ketika yang pihak. dalam Udah keadaan jelas boleh berzina sama dia. Madia, Saya tidak perlu dengar Anda. Saya bicarakan sesuai Islam, nanti biar penontonnya menilai ya. Kita Baik, bicara tentang ajaran Islam ini, oke? Pak Murtad, tolong jangan teriak-teriak karena Anda bukan sedang demo. Jadi Oke. dalam keadaan beriman ini, apakah maksudnya kalau tidak beriman? Oke. Jadi pada saat orang itu melakukan perzinahan, dikonfirmasi di hadis ini orang itu tidak beriman. Seperti itu pemahamannya. Mana Masih kalimatnya? orang tidak beriman. Mana pada kalimat saat seperti itu, Madia? Perbuatan maksiat. Nah itu. Oke. Kita tidak usah kesimpulan ya, netizen semua yang menyimpulkan. Sekarang bagian kedua. Tidaklah mencuri orang yang mencuri. Jadi saya ini mencuri, tetapi tidak mencuri itu halal. Artinya begitu ya. Silakan. Saya maling, mencuri, memperkosa itu tidak. Dalam mencuri, ketika ia mencuri, ketika melakukannya dalam keadaan beriman. Nah, pertanyaan saya dalam keadaan beriman. Stop, saya jelasin. Silakan. Nah, jadi konfirmasinya hadis ini menjelaskan orang yang melakukan pencurian itu dipastikan tidak beriman. Itu pemahaman dalam Islam. Ini poin. Jangan direspon. Titik poinnya adalah penekanan bahwa orang yang melakukan maksiat itu tidak beriman. Ya, Imannya keluar dalam dirinya. Ini salah. Ketiga, Pak Murtad Islam diam atau saya sentil lambemu? Diam ya. Tidaklah minum arak ketika meminumnya. Tidaklah minum arak ketika ia meminumnya. Ia dalam keadaan beriman. Ini terakhir untuk Anda, silakan. Kami tidak akan bantah, silakan. Oke, sekali lagi saya sampaikan orang yang mabuk-mabukan, orang yang melakukan perbuatan maksiat termasuk membunuh pun, dalam hal ini saya konfirmasi orang itu tidak beriman menurut mengambil iktibar dari hadis ini. Ini satu konfirmasi dalam dalam Abu Daud nomor 4691 saya bacakan. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina sementara ia dalam keadaan beriman. Hadis Abu Daud nomor 4691. Ini konfirmasi jalurnya. Oke. Anda tidak percaya silakan. Ini berarti berzina boleh asalkan berada dalam keadaan beriman. Silakan Anda berasumsi liar seperti itu, silakan. Tidak ada masalah. Oke, baik. Sekarang diam, waktunya Madia udah selesai. Kesimpulan saya adalah sebentar saya putar dulu belangkon saya supaya otak saya tidak supaya nyangkut ya. Jadi gini, ayat tadi kan mengatakan tidak berzina, tidak mencuri ketika dalam keadaan beriman. Pengertian sebagai orang Indonesia. Jadi saya ini nggak masalah, itu waktu lalu kan ada Ustadz mengatakan itu di itu di mana, di mass media loh, TV mainstream loh, ya Ibu Fadilah di akhir ya, TV mainstream mengatakan sebaik-baiknya orang kafir berarti non Islam kan, itu masuk neraka, sebaik-baiknya, seburuk-buruknya, sedosa-dosanya tetap masuk surga. Intinya kan begitu. Tapi Madia tadi menjelaskan itu maksudnya mencuri itu tidak mencuri dalam keadaan beriman, artinya kalau mencuri maka tidak beriman. Itu jawaban dia. Tidak ada kesimpulan. Silahkan netizen menyimpulkan dari apa yang dijelaskan. Oke? Deal ya. Berarti Madia mentafsirkan sendiri. Ya nggak apa-apa. Jadi gini Pak, kita nggak usah memutuskan. Silahkan yang lain memutuskannya. Cukup ya Madia. Bisa lihat ya, bisa diperulang videonya. Siapa yang bohong, saya yang bohong atau Madia yang bohong. Terima kasih Pak Heri, kawan-kawan yang lagi diskusi. Tuhan memberkati Madia. Terima kasih. Shalom Madia. Ya, Tuhan memberkati Madia. Baik. Oke, God bless Media. God bless Media. Oke, karena Ibu Fadilah masuk, saya kembalikan belangkon saya supaya kembali ke otak saya lagi. Iya. Luar biasa. Kenapa beliau tadi keluar ya? Waktunya habis Bu. Sebetulnya hanya 10 menit, tapi kita sampai 20 menit. Oke, jadi begini. Kalau dengar dia tadi kan dibolak-balik ya podo wae, istilahnya mau ditaruh ke atas ke bawah, intinya kan sama aja. Beriman kalau berzina dibolehkan buat orang beriman, kan begitu. Dan di hadis Abu Daud pun begitu.
kata-katanya cuma dibolak-balik, sama aja intinya. Sebenarnya hadis ini semalam kami pernah sudah bahas itu ya, Pak pemurtad apa tadi? Ya, pemurtad Pak Muslim. Pemurtad ya. Semalam kita bahas ini ya, Pak ya. Setelah acara itu di room, acara semalam di room. Jadi sebenarnya hadis ini ada itu di masa peperangan sebenarnya sejarahnya ya, kalau saya nggak salah. Jadi di masa peperangan waktu itu, nah termasuk terjadinya mut'ah segala macam. Jadi boleh berzina untuk para pasukan perang Rasulullah. Iya, pejuangnya Rasulullah. Karena setelah itu mereka kan boleh bersenang-senang, ya kan? Setelah itu tapi tetap dosa ya, Bu ya. Iya. Acuan hadisnya itu begitu. Ada yang mengatakan hadis ini keluar gara-gara zaman perang itu. Kemudian mereka boleh mencuri harta rampasan perang, kan diperbolehkan. Nah, ada yang mengatakan hadis ini keluar ketika zaman perang itu. Kemudian boleh mabuk-mabukan, mereka bersenang-senang. Coba kita lihat ya faktanya benar atau tidak. Kita lihat ISIS. Ya. ISIS itu kalau kita mau jujur itu replika dari junjungannya. Kenapa saya bilang lihat pakaiannya? Junjungan suruh pakai celana jingkrang, kemudian pakai alis. Coba lihat orang-orang ISIS itu pakai alis tebal-tebal. Coba lihat deh, ya alis celak tebal-tebal. Coba lihat. Ya kan? Itu memang ada perintahnya, hadis atau apa atau Quran? Hadis itu sunnah ya? Rasul. Iya, itu sunnah Rasul pakai celak. Terus celana katok jigrang kalau kita bahasa kita ya. Kemudian lihat ISIS ketika mereka memerangi yang tidak sepaham dengan mereka, mau itu kafir atau Islam yang tidak sepaham, mereka disediakan loh perempuan-perempuan, mau itu tawanan perang, mau itu siapapun, disediakan untuk mereka zinahi. Itu viral kan? Bagi mereka nggak zina, Bu. Tadi kan bukanlah ya, zina. Makanya. Jadi replika dari hadis ini sebenarnya kita lihat kenyataannya tuh di ISIS. Ya. Kemudian setelah itu mereka boleh merampas harta-harta tawanan perang. Kan mereka rampas tuh semua. Kemudian setelah itu kita lihat ya, banyak kan video-videonya ISIS mabuk-mabukan, minum arak setelah mereka habis membantai itu semua. Artinya replika dari hadis ini terlihat di ISIS, ya kan? Nah, gitu loh kenyataannya. Kita bisa lihat ke situ gitu loh. Nah, ada yang mengatakan hadis ini hadis dhaif, tapi kalau melihat musnadnya itu sahih. Dan ada yang bicara tentang hadis ini, ya baru belit-belit lah. Ya kayak Madya tadi, ujung-ujungnya ya sama aja gitu loh. Nah, coba kita lihat ISIS. Iya, sanadnya sahih kan? Abu Hurairah. Coba. Ada yang mengatakan tujuannya itu menuju kepada peperangan itu tadi. Ada yang menyatakan begitu. Ada juga yang mengatakan ini hadis dhaif. Ada juga mengatakan, ya menyampaikan kayak Madya tadi bilang berbelit-belit, ujung-ujungnya ya sama aja. Kayak Abu Daud menyatakan ya bolak-balik ke situ juga. Bu Fadila. Iya. Jadi saudara-saudara sebangsa, setanah air dan sebelanga, hadis tadi kan gampang ya. Jadi tapi kami tidak menyimpulkannya, maka dari itu Madya datang. Oke, kita tidak usah simpulkan. Ini penjelasan saya, penjelasan kamu. Tidaklah berzina orang yang berzina. Jadi melakukan itu tuh nggak dosa kan? Iya. Ketika ia lakukan itu dalam keadaan beriman. Nah, ini dalam keadaan beriman itu gimana sih, Bu, definisinya beriman? Ya, dalam keadaan dia beriman itu berarti kan melakukan 6 rukun iman itu. Ya kan? Orang kalau dalam agama sana kan ada rukun iman. Salah satu tidak diimani, gugur imannya. Percaya. Jadi, iman bukan percaya. Dalam keadaan percaya kepada Tuhan, kan begitu. Iya. Pantasan ISIS begitu ya. Ya, replikanya bisa kita lihat dari hadis ini, bisa kita lihat replikanya tuh ada di sana gitu loh. Coba lihat. Dan tidaklah mencuri yang mencuri. Jadi mencuri itu tidak mencuri, sah gitu loh. Ketika
mencuri, Dia beriman. dalam keadaan beriman. Jadi istilahnya kita beriman nih, kita orang Kristen beriman kepada Yesus. Nah, dalam keadaan sadar kita percaya Yesus, kita berbuat selingkuh, itu nggak apa-apa. Kan artinya begitu. Dalam keadaan beriman, dalam keadaan kita beriman, percaya Yesus, atau mungkin dalam nama Tuhan Yesus aku mau mencuri, kan itu istilahnya kasarnya. Ya kan begitu, artinya diperbolehkan. Tuhan, Sama aku dengan mau ke begini, Pak. lokalisasi, kuduskanlah aku. Istilahnya Nah. begitu.